Halo guys, misi 43 anime Spy X Family lumayan bikin ngakak nggak sih gara-gara interaksi Anya dan Damian. Dan episode ini juga sudah memasuki arc busnya Anya dan kawan-kawan yang mau pergi karya wisata malah dibajak. Ya udah nggak perlu lama-lama lagi, waktunya kita breakdown anime Spy X Family mission 43. Let's go! Pagi-pagi di sekolah, Anya udah nodong Damian buat ngasih dia camilan karena udah bantu Damian soal sapu tangan. Damian yang ditodong kesel dong, apalagi kalau ingat kejadian Anya yang ngelempar roti ke mukanya kemarin. Di sini Damian heran apa Anya memang cuman mau camilan, bukan malah mau ketemu sama keluarganya. Nah, Anya langsung denger nih isi pikiran Damian, seneng banget dong dia, dan akhirnya mengubah keinginannya dari yang mau camilan sekarang maunya pergi bertemu ke rumah Damian, mereka sekeluarga. Sementara Damian, teman-teman Damian bahkan Becky pun kaget dan salah paham dengan maksud Anya nih. Anya dengan muka yang bangga lalu bilang kalau mamanya udah temenan sama mamanya Damian. Semua yang ada di sana lebih kaget lagi guys sama pernyataannya Anya. Apalagi Damian, dia panik banget, takut semua aibnya di TK bakal diceritain ke mamanya Anya. Terus Yor sampein ke Anya. Anya langsung bilang ke Damian kalau dia nggak dengar apa-apa dari mamanya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Damian jadi berpikir bahwa Anya sama aja kayak keluarga lain, mau koneksi ke keluarganya. Anya yang diejek Damian pun kesel dan teriak kalau keluarganya serius mau ke rumah Damian. Dan ya lagi-lagi si Damian salah paham dan akhirnya berantem lagi deh kubu Damian sama Anya. Tapi memang benar kok guys pemikirannya Damian, karena memang Anya mau ketemu keluarga Desmond itu memang karena ada maunya sih. Scene lalu beralih ke rumah sakit tempat Lloyd menyamar bekerja sebagai psikiater. Nah, di situ semua orang termasuk pasien dan orang-orang yang ada di rumah sakit maupun karyawan dan yang pasti Fiona itu ngefans banget sama Lloyd guys. Tapi ada satu dokter yang namanya Dr. Gellard Gorey yang kesel banget dan iri banget sama kepopulerannya Lloyd. Sementara itu Lloyd di ruangannya meminta pada Fiona untuk menyelidiki pasien yang berkaitan dengan Melinda Desmond. Lloyd juga cerita kalau Yor sudah terlibat dengan Melinda, jadi mereka juga harus menyelidiki Melinda meskipun Melinda sendiri tidak termasuk prioritas tinggi untuk diselidiki. Lagi-lagi di sini Fiona menawarkan diri untuk jadi istrinya Lloyd karena merasa dia lebih berguna daripada Yor untuk mencari informasi. Ini Fiona kapan sih nyerahnya guys mau jadi istrinya Lloyd? Lloyd lagi-lagi bilang kalau Fiona hanya perlu bantu Lloyd, dan di saat Melinda jadi prioritas tinggi untuk diselidiki, dia bakal minta Fiona yang masuk menyamar ke perkumpulan Melinda. Mendengar hal itu, Fiona pun mendadak semangat. Ia lalu memberitahukan Lloyd kalau ia tahu pasien yang berkaitan dengan Melinda. Tapi masalahnya, pasien itu adalah pasien Dr. Gerard yang iri tadi sama Lloyd. Di sini Lloyd agak speechless guys karena dengar kalau ada yang iri sama dia. Padahal selama ini Lloyd selalu berusaha cari muka di depan dokter tadi itu. Nah, setelah ngobrol, Fiona keluar dan seneng banget ternyata bisa ngomong sama Lloyd selama 1 menit 42 detik. Ampun dah Fiona. Nah, sementara itu ternyata Dr. Gerard ini kesal sama Lloyd itu karena dia ternyata suka sama Fiona guys. Ya ampun. Nah, akhirnya Dr. Gerard pun merencanakan untuk membuat Lloyd keluar dari rumah sakit. Yang pertama yang ia lakukan adalah majuin jam rapat dan gak ngasih tahu Lloyd, jadinya Lloyd telat untuk datang rapat. Sementara Lloyd ternyata udah sadar kalau dia dijebak sama dokter tadi. Dokter itu kirain Lloyd bisa digoblokin guys. Dan di dalam pikiran dokter ini tuh Lloyd bakal dicaci maki sama rekannya. Taunya anggota rapat di situ memaklumi dengan keterlambatan Lloyd yang telat karena udah bekerja keras. Cara yang pertama gagal, dan cara kedua Lloyd pun dikasih kopi yang isinya obat mencret. Lloyd udah tahu dan tetap mencret guys, tapi justru sakit perutnya Lloyd ini malah jadi motivasi buat pasiennya. Udahlah Lloyd, lu berhenti aja jadi agen, jadi dokter aja lah sudah. Nah, cara lainnya lagi, dokter iri ini itu kirim surat palsu atas nama Lloyd ke Fiona buat ketemuan. Ya Fiona juga nggak bisa dibodohin lah. Fiona yang kesel banget sama tingkah dokter ini sampai minta izin loh ke Lloyd buat bunuh dokter ini, tapi nggak diizinin sama Lloyd. Sementara dokter ini tuh makin kesal dengan kedekatan Fiona dan juga Lloyd menurut pemikirannya dia. Dan cara terakhirnya adalah dokter tadi itu langsung menghubungi Badan Keamanan Negara dan bilang kalau ada karyawannya yang mata-mata. Badan Keamanan pun datang tapi nggak pakai seragam dengan alasan mereka akan menyamar. Pokoknya dokter ini tuh memfitnah Lloyd guys. Mereka lalu ke ruangan Lloyd buat cari dokumen palsu yang udah dokter tadi buat untuk menjebak Lloyd. Dokumen tadi berisi data rahasia pasien. Lloyd pun ditangkap dan dokter tadi itu pun senang. Lloyd terkejut dia ditangkap. Tahu-taunya yang borgol Lloyd ini ya siapa? Ya si Frankie ternyata. Mereka ternyata udah selangkah lebih maju dengan tahu rencana dokter tadi itu. Nah, Frankie bahkan bekerja sama lagi nih dengan Fiona. Dan ternyata anggota Badan Keamanan Negara yang satunya lagi yang datang dengan Frankie itu adalah si Fiona guys.
Karena mereka masih diawasi sama dokter tadi, Lloyd pura-pura acting panik ditangkap. Lloyd juga pura-pura kaget setelah tahu kalau ternyata yang ngelaporin dia itu adalah dokter tadi. Lloyd pun membela diri dengan bilang kalau laporan yang dibuat ini beda fontnya sama yang biasanya Lloyd ketik. Dan yang pakai font tua itu hanyalah dokter itu doang. Nah, kena kan lu? Masih aja ngelak dan akhirnya diancam sama Frankie pakai senjata padahal itu adalah pemantik api, guys. Nah, akhirnya mereka buka semua aib dokter tadi dari mulai terima suap dan lain sebagainya. Frankie memang detail, guys, kalau udah menyelidiki sesuatu. Dokter tadi pun ditangkap, dia panik dan teriakin nama Fiona. Sementara Fiona di belakangnya jijik banget, guys, dengar namanya dipanggil sama dokter itu. Lloyd di sini pura-pura acting lagi dan membela dokter tadi. Nah, dibela kayak gitu tersentuhlah hati si dokter. Fiona dan Frankie pun pergi. Dokter tadi pun akhirnya kapok dan minta maaf sama Lloyd. Nambah lagi deh satu fansnya Lloyd. Sementara itu di Badan Keamanan Negara, mereka mendapatkan laporan soal aktivitas sisa dari organisasi sayap kiri ekstrim, Sirkus Merah. Organisasi ini dipimpin sama Billy Square yang selama ini sembunyi di luar negeri dan sekarang udah kembali ke Berlin. Sementara terlihat pria dengan topi kupluk yang berwarna hitam dan itu merupakan si Billy. Di sisi lain, Anya dan teman-temannya di Akademi Eden menggunakan 3 bus untuk berkarya wisata ke museum. Nah, di dalam bus, Anya udah excited banget, guys, karena mau jalan-jalan. Sementara Damian mengeluh kenapa mereka harus naik bus kayak begitu. Di sana juga kita lihat lagi si Bill Watkins, anak kelas 4. Sementara itu, Anya kembali dengan hayalan gabutnya dan membuat Damian kelihatan jelek di hayalannya. Dan sekarang dia pun melancarkan aksinya untuk akrab dengan Damian. Cara pertama, Anya melemparkan kertas ke Damian dan pasang muka jelek. Dan menunggu disebut jelek sama Damian. Malah dilempar balik sama Damian kertasnya ke Anya. Dan Damian pikir inilah cara Anya marah karena dia belum ngasih camilan ke Anya. Rupanya, guys, Damian udah bawa camilan di dalam tasnya dan mau kasih ke Anya, tapi duluan ketahuan sama teman-temannya. Nggak jadi deh dia kasih ke Anya dan malah teman-temannya yang makan. Sementara Becky bawa camilan mahal, isi camilan Anya cuman kacang ditambah dengan sisa makanan bondo. Dan lebih epicnya ini, guys, si Anya malah nawarin sisa makanan bondo itu ke Damian. Ya jelas lah Damian ngamuk. Anya lu ngasih orang makanan anjing itu gimana ceritanya? Bus mereka pun sudah sampai di depan museum, tapi ternyata bus Anya dan satu bus lagi malah melewati museum. Sopir yang mengemudi bus Anya pun lalu berhenti dan menaikkan si Billy serta satu orang penjahat lagi, dan Pak Guru di sana pun terkejut karena 2 orang itu malah asal masuk. Pak Gurunya pun dilumpuhkan dengan sengatan listrik dan akhirnya kelompok Sirkus Merah berhasil mengambil alih bus Anya juga bus yang satunya lagi. Nah, di belakang mereka diikuti oleh mobil pengawas dari Akademi Eden. Billy pun lalu membuka pintu belakang bus dan langsung menembak mobil tadi, dan akhirnya mobil tersebut oleng dan menabrak pohon. Dan dengan ini sudah resmi bus mereka sudah dibajak sama anggota ekstremis Sirkus Merah.